Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, kita akan menyelesaikan dua buah soal Olimpiade Matematika. Baik, untuk soal yang pertama kita selesaikan, yaitu, nah, yang pertama kita uraikan dulu soal di atas, 8 pangkat X tambah 27 pangkat X per 12 pangkat X tambah 18 pangkat X. Nah, semua ini dapat kita uraikan dengan menggunakan perpangkatan 2 dan 3. Kalau 8 pangkat X, 8 itu sendiri adalah 2 pangkat 3. Nah, dipangkatkan lagi dengan X. Ditambah, nah 27 itu adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan X. Nah, diper dengan 12 itu sendiri adalah 4 dikali 3. 4 itu sendirilah 2 pangkat 2 dikali dengan 3 dipangkat dengan X. Ditambah 18 itu adalah 9 dikali 2. 9 itu sendirilah 3 pangkat 2 dikali 2 dipangkatkan dengan X sama dengan 7/6. Nah, dari sini akan kita peroleh bahwa kita balik 2 pangkat X dipangkat dengan 3. Nah, ditambah dengan 3 pangkat X dipangkat dengan 3 per. Nah, di sini kita anggap 2 pangkat X dipangkat dengan 2 dikali 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X dipangkat dengan 2 dikali 2 pangkat X. Nah, sama dengan 7/6. Nah, kita misalkan bahwa A itu adalah 2 pangkat X dan B itu adalah 3 pangkat X. Isikan dengan A dan B menjadi 2 pangkat X itu adalah A, berarti A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 per. Nah, di sini A kuadrat dikali B ditambah B kuadrat dikali A sama dengan 7/6. Oke, kita lanjut. Kemudian yang di bawah ini A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 per. Nah, A kuadrat B tambah B kuadrat dapat disederhanakan menjadi A tambah B dikali AB sama dengan 7/6. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu perpangkatan dengan perpangkatan 3. Jadi kalau A tambah B pangkat 3 itu hasilnya adalah A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Sehingga kalau kita butuh A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 saja, berarti di sini adalah A ditambah B pangkat 3 harus dikurangi dengan 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat. Nah, ini sendiri dapat kita sederhanakan. A tambah B pangkat 3 dikurang 3AB dikali A tambah B. Nah, ini dia, sederhanakan. Sehingga kita dapat memperoleh, saya sambung ke sini aja. Saya sambung ke sini.
Nah, saya sambung. Sehingga kita peroleh bahwa A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu adalah A tambah B pangkat 3 dikurang 3AB dikali A tambah B per A tambah B kali AB sama dengan 7/6. Nah, dari hasil ini kita peroleh lagi nantinya, kita uraikan A tambah B pangkat 3 diper dengan A tambah B kali AB dikurang 3AB kali A tambah B per A tambah B dikali AB sama dengan 7/6. Nah, kita perhatikan yang pertama ini akan habis dengan yang ini, dengan 3 menjadi 2. Kemudian yang ini habis dengan bilangan di bawah yang sama. Sehingga kita peroleh bahwa A ditambah B kuadrat per AB dikurang 3 sama dengan 7/6. Nah, ini berarti kita lihat lagi A tambah B kuadrat per AB sama dengan 7/6 ditambah 3. Nah, hasil kita peroleh berarti A tambah B kuadrat per AB sama dengan 7/6 ditambah, nah kita samakan penjemut 3-nya berarti 18/6. Nah, hasil yang kita peroleh A tambah B pangkat 2 per AB sama dengan 25/6. Nah, kita kalikan silang. 6A tambah B pangkat 2 sama dengan 25AB. Nah, kemudian kita uraikan 6A tambah B kuadrat, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan 25AB. Nah, kemudian kita peroleh lagi di sini 6A kuadrat ditambah 12AB ditambah 6B kuadrat. Nah, 25AB itu kita masukkan ke ruas kiri menjadi min 25AB sama dengan 0. Nah, berarti kita peroleh 6A kuadrat dikurang 12AB kurang 25 berarti min 13AB ditambah 6B kuadrat. Nah, dengan pemfaktoran kita peroleh nilainya adalah 2A kurang 3B dikali 3A kurang 2B sama dengan 0. Nah, hasil yang kita peroleh yang pertama adalah 2A kurang 3B sama dengan 0 atau 2A sama dengan 3B. Nah, 2A itu sendiri berarti 2 dikali 2 pangkat X sama dengan 3 dikali B itu sendiri 3 pangkat X. Sehingga kita peroleh 2 pangkat X ditambah 1 sama dengan 3 dipangkat X ditambah 1. Nah, untuk penyelesaian ini berarti kita menganggap bahwa untuk jalan termudahnya adalah kita anggap aja nilai ini adalah 1.
Nah, kalau nilai ini adalah 1, berarti 1 sama dengan 1. Berarti 2 pangkat berapa? Biar 1 itu 2 pangkat 0. Sama dengan 3 pangkat 0. Berarti X ditambah 1 itu sama dengan 0. Sehingga X yang pertama kita peroleh min 1. Nah, kemudian yang berikutnya 3A kurang 2B sama dengan 0. 3A sama dengan 2B. Berarti 3 dikali 2 pangkat X sama dengan 2 dikali 3 pangkat X. Nah, kalau ini sangat gampang. Kita anggap aja 3 kali 2 itu 6. 2 kali 3, 6. Berarti nilai 2 pangkat X itu harus menghasilkan nilai 2. Berarti dari sini kita peroleh, kalau kita anggap di sini 2 dikali 3, 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3, berarti nilai yang di sini, nilai pangkat dari 2 itu adalah 1. Jadi dari nilai ini kita peroleh X-nya adalah 1, sehingga kita peroleh 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Inilah jawaban dari soal nomor 1. Soal nomor 2, kita lihat di sini. Setiap pecahan ini dapat kita rumuskan seperti ini. Nah, kita anggap rumusannya seperti ini. Setiap pecahannya. Di sini ini kita anggap nilai terendahnya yaitu 1, di sini nilai terendahnya 2, ini nilai terendahnya 1999. Berarti kita anggap nilai terendahnya adalah K. Sementara di atas itu hubungan nilai terendah di sini dengan nilai pembilang di sini adalah bertambah dengan 2. Coba Anda perhatikan. Jadi di sini bertambah dengan 2, 4. Di sini 2 tambah 2, 4, 1999 tambah 2, 2001. Sehingga kita peroleh K ditambah 2 per K faktorial ditambah, nah di sini bertambah 1, 1 tambah 1 berarti K tambah 1 faktorial ditambah K tambah 2 faktorial. Nah, inilah rumus yang kita peroleh untuk sementara. Nah, selanjutnya rumus ini sendiri dapat kita uraikan seperti ini. K ditambah 2 per K faktorial ditambah, nah di sini K tambah 1 faktorial berarti kita uraikan menjadi K faktorial dikali dengan K ditambah 1. Kemudian di sini juga K faktorial dikali dengan K tambah 1 dikali K tambah 2. Nah, saya kira Anda paham. Nah, jadi kita dapat menguraikannya lagi seperti ini, sama dengan K ditambah 2 per. Nah, kita lihat K faktorial sama berarti K faktorial dalam kurung 1 ditambah K tambah 1 ditambah K tambah 1 dikali K tambah 2. Nah, coba Anda perhatikan lagi. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi di sini. Di sini kita perhatikan di sini berarti K ditambah 2 per K faktorial dikali ini K tambah 1 tambah 1 berarti jadi K tambah 2 ditambah K tambah 1 dikali K tambah 2. Nah, ini dia. Kemudian kita sederhanakan lagi. K ditambah 2 per. Nah, di sini K tambah 2-nya kan sama. Di sini ada dan di sini ada. Kita keluarkan jadi menjadi K faktorial dikali K tambah 2 dalam kurung 1 ditambah K tambah 1. Nah, ini dia.
Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi K ditambah 2 per K faktorial dikali K tambah 2. Nah, ini berarti 1 ini dengan ini bertambah, itu dikali lagi K tambah 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah, nah ini bisa kita coret, habis menjadi 1 per K faktorial dikali K ditambah 2. Nah, nilai ini berarti, nilai di atas ini kalau kita uraikan 1 per, nah di sini 1 dikali 2 K faktorial kan, dikali 3 sampai dengan dikali K. Kemudian baru dikali dengan K ditambah 2. Nah, agar menjadi K tambah 2 faktorial, berarti di sini harus ada yang namanya, di daerah sini berarti harus ada kita tambah K ditambah 1. Nah, agar terjadi perkalian dengan K tambah 1, maka di atas juga harus ada K tambah 1. Berarti seperti ini, K ditambah 1 per, karena K tambah 1 per K tambah 1 kan 1. Jadi 1 dikali 2 dikali 3 sampai dikali K, kemudian dikali K tambah 1, baru dikali K tambah 2. Nah, hasil yang kita peroleh adalah K tambah 1 per, nah ini sendiri adalah K ditambah 2 faktorial. Jadi menjadi K tambah 2 faktorial. Nah, kemudian untuk itu kita sederhanakan lagi. Nah, di sini kita sederhanakan lagi, K ditambah 2, nah, dikurang 1 per K tambah 2 faktorial. Nah, jadi ini kita peroleh adalah K tambah 2 per K tambah 2 faktorial kurang 1 per K tambah 2 faktorial. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat di sini, kalau K tambah 2 yang ujungnya hilang berarti merubah menjadi, atau kita uraikan aja boleh. Saya kira K tambah 2 per K tambah 2 faktorial berarti ada yang habis K tambah 2 faktorial ujungnya, berarti menjadi 1 per K tambah 1 faktorial dikurang 1 per K tambah 2 faktorial. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita kembali lagi ke soal. Nah, kita kembali lagi ke soal. Soal yang pertama kita lihat, katanya di situ 3 per 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 3 faktorial ditambah 4 per 2 faktorial ditambah 3 faktorial ditambah 4 faktorial ditambah titik-titik tambah 2001 per 1999 faktorial ditambah 2000 faktorial ditambah 2001 faktorial. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Kita lihat yang pertama dulu. 3 per 1 faktorial tambah 2 faktorial
ditambah 3 faktorial. Dengan menggunakan rumus tadi, kita peroleh bahwa rumus di atas ini kita peroleh bahwa di sini 1 per K tambah 1 faktorial. Berarti di sini K-nya ini adalah nilai terendah 1, berarti 3 per 3. Kita peroleh berdasarkan rumus. Nah, berdasarkan rumus kita peroleh 1 per K tambah 1 faktorial. K itu sendiri nilai terendahnya yaitu 1, berarti 1 tambah 1 faktorial dikurang 1 per K tambah 2 faktorial. Berarti K itu adalah 1 ditambah 2 faktorial. Sehingga kita peroleh 1 per 2 faktorial dikurang 1 per 3 faktorial. Nah, berikutnya kita lihat untuk yang 4 per 2 faktorial ditambah 3 faktorial ditambah 4 faktorial. Nah, di sini berarti 1 per K di sini nilai terendahnya adalah 2. Itu 2 ditambah 1 faktorial dikurang 1 per K ditambah 2 faktorial. Sehingga kita peroleh 1 per 3 faktorial dikurang 1/4 faktorial. Dan seterusnya sampai terakhir adalah 2001 per 1999 faktorial tambah 2000 faktorial tambah 2001 faktorial. Nah, ini berarti K-nya adalah 1999, 1 per 1999 ditambah 1 faktorial dikurang 1 per 1999 ditambah 2 faktorial. Hasilnya adalah 1 per 2000 faktorial dikurang 1 per 2001 faktorial. Sehingga jika kita susun ke dalam sebuah penjumlahan seperti soal di atas, kita peroleh bahwa nilainya adalah 1 per 2 faktorial dikurang 1/3 faktorial. Ini yang untuk pecahan faktorial yang pertama, kemudian ditambah 1/3 faktorial dikurang 1/4 faktorial dan seterusnya sampai 1 per 2000 faktorial dikurang 1/2001 faktorial. Nah, sehingga kita peroleh di sini adalah, kita lihat, nah, setiap bilangan yang ini dia akan habis menjadi 0. Nah, ini juga dia akan menjadi 0 di sini dan seterusnya sampai ini juga akan habis menjadi 0 di daerah sini. Nah, nanti yang akan tersisa adalah ini 2. Sehingga nilainya adalah 1/2 faktorial dikurang 1/2001 faktorial. Sehingga nilai yang kita peroleh adalah 1/2 faktorial itu adalah 1/2 itu sendiri. 2 faktorial kan 2. 1/2 dikurang 1/2001 faktorial. Nah, inilah hasil yang kita peroleh. Demikian penyelesaian untuk soal Olimpiade kali ini. Sampai ketemu pada soal Olimpiade berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.